Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Zahra Nurrahma Putri. Saya dari kelas PBA 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis mengenai ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pertama-tama, pasti di luar sana banyak orang yang masih bertanya mengenai apakah itu ayat Makkiyah, lalu apa bedanya dengan ayat Madaniyah. Di sini, pertama-tama kita akan mempelajari agenda pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari tentang pengertian apa itu Makkiyah dan apa itu ayat Madaniyah. Lalu kemudian kita akan mempelajari karakteristik dari ayat Makkiyah dan juga karakteristik dari ayat Madaniyah. Kemudian kita akan mempelajari juga contoh-contohnya dari surat Makkiyah dan juga surat Madaniyah. Kemudian tak lupa juga kita pasti akan mempelajari tentang manfaat dari mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ini. Baik, yang pertama-tama kita akan masuk pada apakah itu ayat Makkiyah. Di luar sana masih banyak orang yang bertanya tentang apa itu ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah, pembahasan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah sungguhnya adalah memahami tentang pengelompokan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Para ulama mengemukakan divisi Makkiyah dan Madaniyah dalam 4 perspektif, yaitu adalah perspektif itu adalah pada masa turunnya, tempat turunnya, objek pembicaraan, dan tema pembicaraan. Menurut masanya, Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Menurut tempat turunnya, Makkiyah adalah ayat yang turun di kota Mekah, namun ada beberapa ayat juga dalam Al-Quran yang tidak turun di sana. Dan menurut objeknya, ayat Makkiyah adalah ayat yang ditunjukkan kepada orang-orang di Mekah. Menurut tema pembicaraannya, Makkiyah adalah ayat yang berceritakan kisah Nabi terdahulu. Nah, jadi sebenarnya itu ayat Makkiyah itu adalah ya ayat-ayat yang bertujuan di Mekah. Karena kan Rasulullah, kita tahu bahwa Rasulullah itu tinggal di Mekah dan juga kemudian ia berhijrah di Madinah. Baik, kemudian kita akan mempelajari apakah itu ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah sama tadi seperti surat Makkiyah. Surat Makkiyah hanya saja ada perbedaan dalam surat Madaniyah pada masa turun, tema pembicaraan, tempat turun, dan juga objek pembicaraan. Jika pada surat Makkiyah turun di Mekah, maka di surat Madaniyah masa turunnya adalah turun setelah Rasul. Masa turunnya adalah jika surat Makkiyah turun sebelum Rasulullah hijrah, maka surat Madaniyah turun setelah Rasulullah hijrah, karena Rasul itu hijrah pada di kota Madinah, jadi pasti surat Madaniyah itu turun di maksudnya turun setelah Rasul hijrah. Kemudian tema pembicaraan pada ayat Madaniyah adalah tentang hudud, faraid, dan lain-lainnya. Tempat turunnya banyak yang bersepakat bahwa ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Dan objek pembicaraannya, objeknya atau audien dari ayat Madaniyah adalah para penduduk Madinah. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik ayat Makkiyah. Karakteristik dari ayat Makkiyah adalah setiap surat di Al-Quran yang terdapat lafaz kalla itu pasti surat Makkiyah. Kemudian kedua, setiap surat yang ada ayat sajadahnya. Yang ketiga, setiap surat yang diawali huruf hijaiyah. Yang keempat, setiap surat yang berkisah tentang nabi-nabi dan umat terdahulu. Yang kelima, surat yang di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik, dan orang yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan dan sebagainya. Pokoknya di sini dijelaskan bahwa surat-surat yang menceritakan tentang orang-orang jahil terdahulu itu adalah surat Makkiyah. Yang selanjutnya adalah karakteristiknya adalah ayat dan surat-suratnya pendek. Yang selanjutnya ayatnya berisi tentang akidah. Yang selanjutnya adalah ayat yang berisi pada ajakan yang berbudi yang luhur. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik ayat Madaniyah. Yang pertama, kebanyakan dari surat Madaniyah berisi tentang ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, karena itu adalah mengajak Allah mengajak orang-orang beriman di Madinah. Kemudian karakteristiknya adalah terdapat hukum-hukum faraid, hudud, kisos, dan jihad di dalamnya. Yang selanjutnya,
umumnya memiliki surat-surat yang panjang. Yang selanjutnya berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik, berisi hukum muamalah, berisi hukum kemasyarakatan, kenegaraan, dan yang terakhir adalah berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Karena seperti yang kita tahu bahwa di kota Madinah sendiri itu terdapat banyak sekali pemeluk Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka di sana banyak sekali suku-suku Khosroj, Aus seperti itu yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh setelah kita mengetahui karakteristik dan ciri-ciri ataupun contoh-contoh ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Sekarang kita belajar bagaimana contoh surat Makkiyah dan juga surat Madaniyah. Surat Makkiyah di dalam Al-Quran terdapat 82 surat dari 114 surat yang ada. Adapun Madaniyah, jumlah surat Madaniyah berjumlah sekitar 33 orang. Para ulama sependapat bahwa surat Madaniyah ada 20 surat. Jadi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa surat Madaniyah ini ada 20 surat dan menjadi perselisihan antara 12 surat dan selainnya adalah termasuk surat-surat Makkiyah. Contohnya lain dari surat Makkiyah adalah surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Al-A'raf, kemudian surat Al-Falaq. Dan di surat Madaniyah contohnya adalah surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Maidah, dan surat At-Taubah. Di samping ini masih banyak sekali contoh-contoh dari surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Namun saya di sini hanya akan menyebutkan 4 ini. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat pembelajaran ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa saja manfaat dari mempelajarinya? Untuk apa kita mempelajarinya? Kita mempelajari ini yang pertama kita dapat digunakan sebagai alat bantu bagi musafir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Yang kedua dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran dan mengaplikasikannya sebagai metode dakwah. Yang terakhir kita dapat mengetahui sejarah hidup Rasulullah melalui turunnya ayat Al-Quran. Jadi dan di samping itu masih juga banyak manfaat yang belum saya cantumkan di dalam presentasi ini. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.